Halo semuanya, selamat datang di Second.Code. Pada video kali ini kita akan membahas topik menarik dan sangat penting, yaitu metodologi pengembangan sistem klasik. Apakah teman-teman pernah tahu metodologi pengembangan sistem klasik, seperti waterfall dan phase development? Kedua metodologi ini merupakan fondasi pengembangan software yang sudah lama digunakan dan masih relevan sampai sekarang. Tujuan video ini adalah untuk mengenalkan kepada teman-teman mengenai tahapan, keunggulan, kelemahan, serta contoh penerapan kedua metodologi ini. Yuk, langsung kita mulai. Yang pertama, tahapan metodologi waterfall. Jadi, metodologi waterfall ini tuh dikenal dengan pendekatan yang linear alias berurutan, yang dimana tahapan utamanya itu adalah analisis kebutuhan sistem, yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan pengguna secara detail terlebih dahulu. Lalu desain sistem, di mana kita harus membuat desain arsitektur dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Lalu lanjut ke implementasi. Di sini adalah proses pengkodean perangkat lunak berdasarkan desain sistem yang sudah ditentukan. Lalu ada pengujian. Di sini, software akan dievaluasi untuk menemukan dan memperbaiki bug. Deployment, menyebarkan software yang sudah dikembangkan ke lingkungan produksi. Lalu yang terakhir, ada pemeliharaan, di mana perbaikan dan pembaruan terjadi setelah rilis. Yang kedua, yaitu mengenai tahapan metodologi phase development. Phase development mengadopsi pendekatan yang bertahap atau incremental. Maksudnya apa? Jadi seperti ini. Phase development itu diawali dengan perencanaan awal dulu untuk keseluruhan proyeknya. Lalu dianalisis dan didesain dilakukan dalam fase-fase kecil. Lalu setelah dianalisis dan didesain atau dirancang, implementasi dan pengujian dilakukan secara bertahap untuk setiap modul atau bagian sistem. Selanjutnya masuk ke tahap deployment yang dilakukan secara bertahap juga, sehingga pengguna dapat mulai menggunakan sebagian fitur sambil sisanya masih dikembangkan. Setiap fase melibatkan evaluasi dan feedbacknya agar perbaikan bisa segera dilakukan, yang dimana pendekatan dari phase development ini bertujuan mengurangi resiko kegagalan. Yang ketiga, kita akan bahas tentang keunggulan dan kelemahan waterfall. Keunggulan pertama dari metodologi waterfall yaitu prosesnya terstruktur dan terdokumentasi dengan baik sehingga mudah dipahami dan diikuti. Lalu yang kedua, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sudah jelas dan stabil. Dan yang terakhir, memudahkan pengelolaan karena tahapannya yang jelas. Lalu lanjut ke kelemahan dari metodologi waterfall. Yang pertama, itu ada kurangnya fleksibilitas sehingga sulit untuk mengakomodasi perubahan atau kebutuhan yang terjadi di tengah jalan. Lalu yang kedua, resikonya tinggi jika kesalahan ditemukan di tahap akhir. Lalu yang terakhir, pengguna sering baru bisa melihat hasil akhir setelah pengembangan selesai. Jadi kalau pengembangannya belum selesai, pengguna masih harus menunggu. Lalu yang keempat, kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan dari phase development. Keunggulannya yaitu ada fleksibel dan mampu mengakomodasi perubahan selama proyek berlangsung. Keunggulan selanjutnya dari phase development adalah ia dapat mengurangi risiko dengan mengevaluasi dan memperbaiki setiap kesalahan yang ada pada setiap fase. Lalu yang terakhir, pengguna dapat mulai menggunakan fitur yang sudah selesai lebih awal, jadi tidak perlu menunggu lagi. Lalu untuk kelemahannya, kelemahan dari phase development yaitu ada memerlukan koordinasi dan manajemen yang baik untuk fase-fase yang banyak. Lalu dia lebih memakan waktu dan sumber daya karena prosesnya yang bertahap. Dan yang terakhir, pengalaman pengguna bisa tidak konsisten selama masa development yang bertahap tadi. Lalu poin kelima, contoh penerapan dari masing-masing waterfall dan phase development. Nah, kalau waterfall, dia sering digunakan pada proyek dengan kebutuhan yang sudah sangat jelas, seperti pengembangan sistem pemerintah atau aplikasi industri yang klasik. Sedangkan phase development banyak diterapkan dalam pengembangan sistem besar dan kompleks, seperti
seperti aplikasi perbankan atau sistem ERP, di mana perubahan dan feedback sangat penting untuk kualitas akhir software. Nah, kesimpulannya, kedua metodologi ini memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing, dan pasti harus kita pertimbangkan sesuai dengan karakteristik proyek yang sedang kita kerjakan. Di satu sisi, waterfall menawarkan kestabilan dan struktur yang jelas, sedangkan phase development memberikan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang lebih tinggi. Oke, semoga video ini memberikan gambaran yang jelas dan membantu kalian dalam memahami metodologi pengembangan sistem klasik. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk konten edukasi seputar teknologi dan pemrograman menarik lainnya. Tulis komentar kalau ada pertanyaan atau pendapat ya. Bye!